di sana menggunakan Mandarin bahasa ya? Mandarin. Mandarin. Nah, untuk komunikasi kalian kira-kira gimana? Jadi kita kasih tahu yang sebenarnya aja ya. Jadi masyarakat di sana itu kebanyakan bahasa Mandarin dan nggak begitu menguasai bahasa Inggris. Bahkan di tempat-tempat kayak convenience store itu yang jaga kasirnya itu nggak bisa berbahasa Inggris. Jadi agak susah komunikasi. Cuman kalau untuk di lingkungan kampusnya sendiri teman-teman, kita full pakai bahasa Inggris sama dosen-dosennya juga. Tapi bisa ya lancar komunikasi dengan bahasa Inggris ya. Ya, bisa dibilang lancar ya, karena memang itu aja sih bahasa yang bisa kita pakai komunikasi di sana. Oke. Dan untuk sebelum berangkat nih Kak Intan, mungkin ada nggak kendala-kendala yang Kak Intan atau Kak Gongayu alami sebelum Kak Intan dan Kak Gongayu berangkat ke Taiwan itu sendiri? Untuk kendala itu kita karena di bandara itu kita kayak transit Iya, ya. kita transit cukup gitu. banyak. 5 kali ya? Kita transitnya banyak karena kita terkendala di pembuatan administrasinya itu salah satunya visa. Oke. Ya, karena ada sedikit miskom dengan pihak penyelenggara itu mengirimkan invitation letternya itu tanpa kop resmi, jadi terkendala di bagian imigrasi sehingga pembuatan visa itu tertahan. Dan di Hamin satu berangkat, Hamin berangkatnya, itu baru keluar visa kita, sehingga kita harus transit dulu ke Jakarta buat ngambil visanya. Karena kalau nunggu dikirim, kemungkinan kita nggak bisa fly. Iya. Jadi benar-benar fresh gitu ya visanya. Iya. Sekarang datang langsung cus berangkat ke Taiwan itu ya. Aduh luar biasa. Itu kita harus transit ke 2 negara ya. Itu agak challenging ya, soalnya. Kalau boleh tahu di Indonesia ke Malaysia ke Taiwan. Oke. Habis Taiwan kita mau balik ke Indonesia, kita ke Hong Kong dulu baru ke Indo. Waduh. Tapi lumayan sempet sambil main ya. Iya, sambil main ya. Explore juga negara tetangga gitu. Iya. Walaupun cuma sampai bandaranya ya. Sampai bandara aja. Tapi nggak sempet melipir gitu? Waktu transitnya itu cukup minim ya. Minim ya. Jadi ketika kita sampai udah harus ngambil bagasi, ambil koper dan lain-lain. Itu agak susah karena ada beberapa administrasi beberapa negara yang memang ketika kita sampai kita harus ngisi form dulu. Itu agak ribet ya. Ribet jadi juga ya ternyata ya. Ternyata tidak segampang itu teman-teman di rumah ya. Jadi mau berangkat ke suatu negara harus mempersiapkan administrasi A, B, C dan lain sebagainya ya. Tapi bisa terlewati. Iya. Oke. Dan terakhir nih Kak Intan dan Kak Gongayu, untuk tips and trick nih sedikit mengenai kegiatan internasionalisasi ini khususnya winter camp. Siapa tahu Sobat VIP di rumah pengen ikut gitu ya dan pengen cek-cek apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk mengikuti kegiatan ini. Mungkin bisa di sedikit sharing? Ya, tentu aja ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang mau ikut kegiatan internasionalisasi VIP itu sebenarnya ada nih komunitas yang mewadahi. Kalau kalian punya minat untuk pergi ke luar negeri atau ikut kegiatan internasional itu di bawah naungan gugus kerja sama VIP Undiksa, ada yang namanya International Ecosystem atau ITEM. Mungkin bisa kalian cek di Instagramnya ITEM VIP Undiksa. Jadi di sana ada info-info nih Ardi tentang keberangkatan berikutnya, apa aja yang perlu disiapin, apa aja tahapan yang harus dilewati. Tahapan utamanya sih ada seleksi berkas dan wawancara ya seperti biasa, karena di sana kita akan banyak berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Setidaknya kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Nanti akan ada tahapannya begitu. Tapi buat teman-teman jangan khawatir, karena kalau kalian mau pasti kalian bisa ya teman-teman ya. Jadi nggak ada yang terlalu susah untuk dilakukan teman-teman. Yang penting mau aja dulu, coba dulu. Tapi ini benar-benar pengalaman yang harusnya nggak dilewatin karena keluar negeri kapan lagi bisa belajar, bisa explore gitu ya. Apalagi Taiwan luar biasa. Itu negara yang menurutku ya harus aku kunjungi sih ya. Next aku harus mengikuti jejak kakak-kakak ini ya. Di sana bagus banget Ardi. Bagus banget. Tapi sembari juga ingat language-nya ya, bahasanya harus. Karena tentunya kita menggunakan bahasa internasional sebagai salah satu alat untuk berkomunikasi di sana, itu juga harus kita kuasai. Oke Kak Intan, terima kasih, dan Kak Gongayu atas sharing sessionnya mengenai kegiatan yang sudah dilakukan winter camp di negara Taiwan. Dan Sobat VIP di rumah, ini merupakan perjumpaan kita di ujung perjumpaan kita bersama Kak Intan dan juga Kak Gongayu. Next kita akan ada lagi bincang kecil tentunya dengan bintang tamu yang sangat luar biasa yang mengikuti kegiatan-kegiatan program-program yang ada di VIP Undiksa. Dan Kak Intan, Kak Gongayu, mari kita akhiri segmen kali ini. Saya Putu Ardi Surustion Putra, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.